Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 6. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang konvensi naskah dan penyuntingan naskah. Sebelum saya ke materi, terlebih dahulunya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Agung Prasetyo Firmansyah, Astrid Nonilende, Lailatul Aziza, dan Maria Deltizenia. Terima kasih atas perkenalan kelompok kami. Selanjutnya saya akan ke materi. Yang pertama itu konvensi naskah. Konvensi naskah merupakan penulisan suatu naskah karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain, dengan menggunakan aturan yang baku yang sudah disepakati. Konvensi naskah dalam semua persyaratan formal yang sudah berdasarkan ketentuan aturan yang lazim dan sudah disepakati bersama dalam suatu penulisan agar tampak lebih bagus dengan segala persyaratan yang meliputi bagian pelengkap dan kebiasaan yang harus diikuti dalam dunia kepenulisan. Konvensi naskah yang sudah lazim mencakup aturan pengetikan, perorganisasian materi utama, perorganisasian materi yang lengkap, bahasa dan kelengkapan penulisan lainnya. Tujuan dari konvensi naskah dan penyuntingan naskah ialah membuat naskah ilmiah yang kita hasilkan layak dan semakin bagus. Jenis-jenis naskah yang pertama itu naskah formal, naskah semi-formal, naskah informal. Jadi yang pertama naskah informal itu adalah naskah formal itu adalah acara yang memiliki aturan baku terkait protokoler atau keprotokolan. Setiap aturan harus dipatuhi oleh penyelenggara, MC, pengisi acara, tamu undangan, dan hadirin. Acara formal ditandai dengan adanya susunan acara yang pasti, bahasa yang formal atau resmi seperti baku, dan hadirin yang datang memakai pakaian sesuai dengan acara atau kode pakaian. Contoh acara formal antara lain upacara kenegaraan, upacara bendera, wisuda, upacara pelantikan, upacara adat, rapat kerja, dan seminar. Naskah semi-formal itu adalah acara yang aturannya di dalamnya tidak terlalu resmi, namun bahasa yang dipakai adalah bahasa yang baik dan sopan. Terkadang acara ini memiliki aturan berpakaian, tapi terkadang pakaian yang dipakai bebas. Contoh naskah semi-formal itu seperti diskusi, lembaga pemerintahan, dan seperti MC pengajian. Yang ketiga itu naskah informal. Naskah informal itu umumnya informasi menggunakan bahasa dan istilah yang sedang tren atau kekinian namun tetap santun. Dengan informal membawakan acara dengan santai, ceria, dan ada selingan humor dan game. Juga bahasa yang digunakan tidak terlalu baku. Contoh naskah informal itu lomba, acara ulang tahun, basar, dan sejenisnya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang berikutnya aturan konvensi naskah karangan ilmiah berikut. Yang pertama, pengetikan. Aturan yang mendasari pengetikan mencakup jenis kertas, batas margin, spasi, bentuk, dan ukuran huruf. Jenis kertas yang biasanya digunakan untuk menulis suatu karangan ilmiah ada dua jenis kertas, yakni yang berukuran kuarto dan ukuran A4. Penulisan naskah diketik dengan ukuran tepi atas 3 cm,
kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Naskah ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman atau Arial pada Microsoft Word dengan ukuran font standar yaitu 12. Untuk penulisan judul naskah ilmiah menggunakan ukuran font 14-20 dan bisa fleksibel untuk mendukung estetika penulisan. Yang kedua, pengorganisasian karangan. Penyusunan seluruh unsur karangan menjadi satu kesatuan karangan dengan berdasarkan persyaratan formal kebahasaan yang baik, benar, cermat, logis, penguasaan wawasan keilmuan bidang kajian yang ditulis secara memadai, dan format pengetikan yang sistematis. Unsur-unsur dalam penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, pelengkap pendahuluan. Bagian pelengkap pendahuluan atau halaman-halaman pendahuluan tidak menyangkut isi karangan. Bagian ini dipersiapkan sebagai bahan informasi bagi pembaca dan menampilkan karangan tersebut dalam bentuk yang lebih menarik. Dalam bagian pendahuluan terdapat yang pertama judul sampul. Pada makalah atau skripsi, halaman judul mencantumkan nama karangan, penjelasan tugas, nama pengarang, kelengkapan identitas pengarang seperti NPM dan kelas, nama unit studi atau unit kerja, nama lembaga yang meliputi jurusan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun penulisan. Yang kedua, halaman persembahan. Bila penulis menganggap perlu untuk memasukkan halaman persembahan ini, maka persembahan ini ditempatkan berhadapan dengan halaman belakang judul buku, atau berhadapan dengan halaman belakang cover buku, atau juga menyatu dengan halaman judul buku. Yang ketiga, halaman pengesahan. Halaman pengesahan berfungsi sebagai bukti bahwa karya tulis telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian dari karangan yang isinya berupa penjelasan mengenai motivasi penulis sebuah karangan. Yang kelima, daftar isi. Daftar isi merupakan pelengkap dari pendahuluan yang isinya muat garis besar isi karangan secara lengkap dan menyeluruh dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Yang keenam, daftar gambar. Bila suatu karangan memuat suatu gambar-gambar, maka setiap gambar tersebut harus ditulis di dalam daftar gambar yang menginformasikan judul gambar dan nomor halaman gambar tersebut. Yang ketujuh, daftar tabel. Bila suatu karangan memuat suatu tabel-tabel, maka setiap tabel tersebut harus ditulis di dalam daftar tabel yang menginformasikan nama tabel dan nomor halaman tabel tersebut. Yang kedua adalah bagian isi karangan. Isi karangan merupakan inti dari sebuah karangan. Di sana terdapat yang pertama pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab 1 dalam sebuah karangan yang tujuannya adalah menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan dan menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan pembahasan, pembatasan masalah, landasan teori, dan metode pembahasan. Yang kedua, bagian utama atau tubuh karangan, yang merupakan inti karangan berisi sajian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas atau sempurna. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan merupakan bagian terakhir atau penutup dari isi karangan, dan juga merupakan bagian terpenting sebuah karangan ilmiah. Yang ketiga adalah bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup juga merupakan syarat-syarat formal bagi suatu karangan ilmiah. Yang pertama ada daftar pustaka atau bibliografi. Setiap karangan ilmiah harus menggunakan data pustaka atau catatan kaki dan dilengkapi dengan daftar bacaan. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Yang kedua adalah lampiran atau appendix. Lampiran atau appendix merupakan suatu bagian pelengkap yang fungsinya terkadang tumpang tindih dengan catatan kaki. Lampiran ini dapat berupa esai, cerita, daftar nama, model analisis, dan lain-lain. Lampiran ini disisakan sebagai bagian dari pembuktian ilmiah. Penyajian dalam bentuk lampiran agar tidak mengganggu pembahasan jika disertakan dalam uraian. Yang keempat, riwayat hidup penulis. Buku, skripsi, tesis, disertasi perlu disertai daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan penulis atau pengarang. Daftar riwayat hidup meliputi nama penulis, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman berorganisasi atau pekerjaan, dan karya-karya yang telah dihasilkan oleh penulis. Selanjutnya adalah penyuntingan naskah.
Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting. Kata sunting melahirkan bentuk turunan menyunting atau kata kerja, penyunting atau kata benda, dan penyuntingan juga termasuk kata benda. Kata menyunting berarti menyiapkan naskah siap terbit dengan memperhatikan sisi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Penyuntingan naskah karangan yaitu membaca secara cermat naskah karangan yang selesai ditulis dan memperbaikinya berdasarkan konvensi naskah dan bahasa baku. Penyuntikan naskah bertujuan menyempurnakan format naskah, urutan pembahasan, pengendalian variabel, bahasa, keindahan tampilan naskah, posisi tampilan, perwajahan, halaman, komposisi, dan kelengkapan naskah. Lalu apa saja sih yang perlu disunting dalam sebuah naskah? Yang pertama adalah penulisan sampul dan halaman judul naskah, halaman utama, halaman hak cipta, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta pendahuluan, inti pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Aspek yang harus disunting dalam sebuah naskah. Yang pertama adalah penyuntingan isi, yang kedua penyuntingan kebahasaan, yang ketiga adalah penyuntingan grafika, yang keempat penyuntingan wawasan kebangsaan, yang kelima adalah penyuntingan penyajian, dan yang terakhir yakni penyuntingan gaya selingkung. Nah, di sini yang mungkin agak terdengar asing di telinga kita ya adalah penyuntingan gaya selingkung. Dan di sini gaya selingkung dapat diartikan sebagai gaya khas yang diterapkan oleh sebuah penerbit untuk menampilkan terbitannya. Beberapa negara besar sebagian sudah memiliki buku panduan gaya selingkung penerbitan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dalam negara itu sendiri. Namun, di Indonesia sendiri masih belum ada buku gaya selingkung yang dapat dijadikan rujukan secara nasional bagi penerbit buku. Sebenarnya ada dua lembaga yang berkompeten membuat buku semacam ini, yaitu Pusat Perbukuan Depdiknas dan Pusat Bahasa Depdiknas. Namun pada kenyataannya dua lembaga tersebut tidak menyusunnya. Penyuntingan dalam bahasa. Yang pertama adalah penyuntingan ejaan, yaitu dengan menggunakan ejaan yang telah disempurnakan. Yang kedua adalah pemilihan diksi atau pemilihan kosakata. Yang ketiga adalah pemakaian kalimat yang efektif, sehingga tidak ada pemborosan dalam kalimat tersebut. Yang keempat adalah penyuntingan paragraf. Yang selanjutnya adalah penyuntingan frasa dan klausa. Yang selanjutnya ialah istilah kata asing yang dicetak miring. Yang selanjutnya adalah penyuntingan keseluruhan naskah, yang mana ini merupakan proses terakhir dalam penyuntingan sebuah naskah sebelum menuju ke tahapan penutup. Apabila proses tersebut di atas sudah selesai kita lakukan, maka kita menuju ke langkah terakhir, yaitu gelar akademik tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebagian penulis senior yang memang telah mengenal konvensi penulisan nama sangat menjunjung tinggi hal tersebut, dengan alasan gelar yang tercantum tidak menjamin tingkat kesempurnaan tulisan dibandingkan dengan penulis yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Hal inilah yang mendasari mengapa gelar akademik tidak dicantumkan dalam daftar pustaka.